Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat tahun baru 2025 untuk Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan konsultan pajak seluruh Indonesia. Pagi ini kita mengadakan podcast bersama dengan Tax Talk Solutions dengan program pengurus pusat yang baru, ya, dari Divisi Departemen Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan Departemen Litbang dan PKF dan Departemen FGD, Departemen Advokasi Bantuan Hukum, bahkan penasehat, Dewan Penasehat kami undang. Nah, narasumber yang pagi ini luar biasa akan membawakan topik yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena di dalam konteks Bapak Ibu sekalian, ya, kita mengenal istilah yang namanya impersonate. Nah, impersonate ini barang baru karena di dalam sistem kita tahu tidak selama ini, ya, kita di dalam menggunakan sistem istilah impersonate itu tidak pernah digunakan. Tapi kenapa di konteks kita dipergunakan, lalu kita harus mengetahui dan bagaimana implikasi impersonating. Maka pagi ini, ya, topik implikasi hukum pada impersonating kuasa dalam sistem konteks akan kita diskusikan. Nah, mohon Bapak Ibu cermati bahwa podcast kali ini awal pertama kami buka secara interaktif, tapi interaksinya setelah kami selesai 45 menit sesi pertama, ya. Nanti kami undang. Nah, chat box Zoom Bapak Ibu itu tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan langsung karena kami nanti akan undang berdasarkan siapa first in first out, raise hand, ya. Nah, supaya ini menyimak lebih dulu. Nah, telah hadir bersama kita, saya perkenalkan terlebih dahulu, izinkan saya Jemi Sutiono selaku Ketua Departemen Hubungan Masyarakat Pengurus Pusat IKPI periode 2024-2029 yang akan memandu acara ini sebagai moderator dan sekaligus host. Dan kami mengundang, ya, Pak Heru Erhadi selaku anggota Dewan Penasehat. Selamat pagi Pak Heru. Pagi Pak. Selamat tahun baru nih Pak Heru, ya. Selamat tahun baru, Ya, Pak. luar biasa nih, Ya, Pak Heru. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Kesibukan Pak Heru sebagai Dewan Penasehat dan juga aktivitas sebagai konsultan senior, beliau masih menyempatkan untuk berdiskusi bersama kita. Dan telah hadir juga bersama kita Pak Pino Sidarta, Ketua Departemen Litbang dan Pengkajian Kebijakan Fiskal. Selamat pagi Pak Pino. Ya, Kita sapa Bapak Ibu. Selamat pagi Pak Jimmy, selamat pagi semua peserta TTS hari ini. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat semua. Oke, pagi ini juga saya mengundang kita narasumber Pak Andreas Budiman, Ketua Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum, anggota Pengurus Pusat IKPI. Ya. Selamat pagi Pak Andreas, selamat tahun pagi, baru Pak Jemi, selamat tahun baru Pak Bapak Andreas, Ibu semua. Bapak Ibu semua. Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat tahun baru. Semoga di tahun yang baru ini kita semakin diberi kesehatan dan menambah kesuksesan kita. Oke. Amin. Nah, ini ada yang tidak kalah menarik, ganteng dan luar biasa ini, Ketua Departemen Forum Group Discussion, Pak Suwardi Hasan, yang telah membawakan inspirasi tentang outlook perpajakan. Selamat pagi Pak Suwardi. Selamat pagi Pak Jemi, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan konsultan pajak di seluruh Indonesia. Salam sehat selalu. Ya, semoga pagi ini kita membawakan pencerahan karena jujur materi impersonate ini sangat penting untuk kita ketahui bersama, ya Bapak Ibu. Nah, makanya kenapa kita usulkan bahwa pagi ini kita akan membahas ini. Oke, beberapa pertanyaan menggelitik kita bahwa impersonate ini akan kita lalui dan kita akan gunakan dari sekarang hingga nanti, ya, sampai ketentuan ini seperti apa. Nah, konteks kita tahu nih banyak keluhan, ya, tapi bagaimanapun keluhan karena ini sudah starting, kita wajib memahami karena di sini ada impersonate, istilah impersonate yang melekat kepada kita. Nah, sekarang kita lihat implikasi hukumnya. Nah, pertanyaan menggelitik kita adalah bahwa apa sih yang dimaksud impersonating dalam fitur yang ada di konteks? Nah, lalu apa maksudnya, Pak? Ya, dan kegunaan konsep ini dalam sebuah sistem. Lalu apa aplikasi di dalam profesi kita? Bagaimana? Nah, coba Pak Suwardi memberikan pencerahan kepada kita. Silakan, Pak. Baik Pak Jemi, Bapak Ibu rekan-rekan konsultan pajak di seluruh Indonesia yang hadir di ruangan Zoom. Maksud dan kegunaan konsep impersonating ini adalah supaya kita tidak melakukan sharing akses lagi di dalam mengakses satu sistem aplikasi. Nah, ini dimaksudkan
para pengguna user yang melakukan akses di Cortex itu dapat diketahui siapa saja yang mengakses. Nah, konsep daripada impersonating ini tak lepas dari pembagian manajemen akses, ya, role akses daripada mengakses ke dalam ke satu sistem. Nah, kita bisa sebagai PIC kita bisa memberikan hak akses kepada pihak lainnya, itu contohnya seperti karyawan ataupun kepada kuasa, misalnya kepada konsultan pajak, dan kita juga bisa mengakses banyak akun. Misalnya kalau kita di satu korporasi, di suatu holding, kita punya banyak anak perusahaan. Misalnya saya sebagai staf pajak atau yang in charge di pajak, saya bisa mengakses semua akun-akun perusahaan tersebut tanpa login ke masing-masing akun wajib pajak badan tersebut. Jadi login melalui akun pribadi saya. Demikian Pak Jimmy. Jadi fungsinya bahwa impersonate itu adalah kita bisa mengakses pekerjaan kita lewat akun pribadi kita. Benar. Karena dikoneksikan dengan akunnya klien ataupun PIC yang memberikan kewenangan Cortex itu yang untuk Ya. dioperasikan. Oke Pak. Lalu kita kepikiran ya kan bahwa apa sih konsekuensi hukum wajib pajak, ya, baik wajib pajak maupun tentunya konsultan pajak. Kita akan berpikir ya. Nah, karena kalau kita melakukan impersonasi kuasa sebagai profesional konsultan pajak, ini tentu tidak main-main. Ya. Nah, bagaimana coba Pak Pino untuk bisa memberikan satu pencerahan pengertian apa sih konsekuensi hukumnya, Pak? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Pak Jimmy. Memang impersonate ini merupakan barang baru yang mungkin kita baru dengar menjelang mengaktifkan aplikasi Cortex. Terkait dengan impersonating, teman-teman yang perlu diwaspadai adalah bahwa ada hubungan yang sangat jelas antara wajib pajak atau perusahaan yang memberikan kuasa atau penunjukan kita sebagai kuasanya untuk melakukan kewajiban perpajakan si perusahaan tersebut. Tentunya konsekuensi hukum bagi wajib pajak atau badan pertama adalah wajib pajak badan tersebut tidak bisa berpangku tangan atau melepas tanggung jawabnya dia sendiri. Ini yang harus disadari. Artinya walaupun sekarang si perusahaan itu telah memberikan impersonate kepada karyawannya, kepada kuasanya, tapi tanggung jawab intinya tetap kepada si perusahaan tersebut. Ini hal yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait seandainya perusahaan memberikan impersonate kepada kuasa, ya, bukan karyawannya, maka yang harus diperhatikan adalah mengenai kapabilitas atau bobot daripada si kuasanya tersebut. Mampu nggak tidak, mampu atau tidak, yang bersangkutan itu melakukan pekerjaan yang ditugaskan. Kemudian yang kedua, terkait dengan karakter. Ya, karakter daripada si kuasa tersebut. Kenapa harus diperhatikan? Karena tadi tanggung jawab akhirnya tetap kepada si pemberi kuasa. Nah, tentunya agar kuasa ini tidak disalahgunakan, wajib pajak tersebut harus memilih kuasa yang berlisensi, artinya yang mempunyai izin, tentunya konsultan pajak. Ya. Dan yang terakhir pastinya si wajib pajak tersebut mempunyai kepercayaan yang penuh kepada si kuasanya tersebut. Nah, yang tidak kalah penting lagi adalah pada saat wajib pajak memberikan penugasan atau impersonating, dia harus bisa memberikan batasan-batasan mana yang akan diberikan pendelegasian pekerjaan-pekerjaannya, mana yang tidak, termasuk juga kepada karyawan-karyawannya. Karena ini nanti akan melibatkan bagaimana pertanggungjawaban daripada si kuasanya tersebut. Nah, itu dari sisi si wajib pajak perusahaan. Tadi hubungan impersonate pun pasti akan terkait juga dengan kewajiban si kuasa, dalam hal ini misalnya konsultan. Tentunya rekan-rekan kita sebagai seorang konsultan dengan adanya pengaplikasian Cortex yang baru ini, pertama-tama adalah kita perlu mengenal lebih jauh terkait dengan siapa klien kita. Ya, ini harus kita perdalam lagi. Ya.
Jadi kita jangan hanya melihat, wah kita dapat klien baru nih, dapat fee baru gitu kan ya. Tapi kita tidak mengenal siapa klien kita. Nah ini yang harus diperhatikan. Kemudian juga pasti pada saat kita diberikan kuasa, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan sesuai dengan batas-batasan yang telah ditentukan, supaya tidak melebihi dari wewenang yang diberikan. Nah kemudian hal yang berikutnya lagi, tentunya kita sebagai konsultan pajak, pada saat kita diberikan impersonate oleh wajib pajak, secara teknis biasanya kita tidak akan melakukan pekerjaan tersebut sendiri. Kita akan mendelegasikan kepada karyawan-karyawan kita. Nah, disinilah pengawasan kita yang harus diperketat. Karena kita harus meyakinkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan kita itu memang sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jangan sampai kita lepas tangan sehingga karyawan tersebut bisa melakukan pekerjaan yang sebenarnya kita tidak akan setujui gitu, seperti itu ya, pengawasan yang ketat. Kemudian yang terakhir, dampak hukum bagi kuasa adalah kita harus menyadari jika seandainya perusahaan yang memberikan kuasa tersebut melakukan suatu tindak pidana perpajakan. Ya, misalnya mengkreditkan waktu pajak masukan yang tidak sebenarnya. Nah, tentunya ini kita harus waspadai. Atau bisa juga dalam hal ini kalau Bapak Ibu sudah membuka akses Kortek, ternyata terbuka rekening-rekening bank perusahaan ataupun orang pribadi yang kita pegang. Nah, kalau seandainya misalnya wajib pajak tersebut mempunyai 5 rekening yang dilaporkan ke kita hanya 2 atau 3, pertama-tama tolong diingatkan kepada wajib pajak tersebut. Jika telah diingatkan, tapi tetap juga masih tidak mau mengikuti usulan kita, sebaiknya Bapak Ibu pertimbangkan kelanjutan terkait hubungan tersebut. Karena ini akan berefek langsung terkait dengan apakah kita turut terlibat, turut membantu terjadinya suatu tindak pidana perpajakan sesuai yang diatur di dalam pasal 39 Undang-Undang KUP maupun pasal 39A. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jadi luar biasa Pak Pino ya. Jadi teman-teman, konsekuensi hukum tetap melekat kepada penanggung jawab pajak ya. Dalam hal ini adalah direktur atau direktur utama ya. Tetapi tentu mereka juga tidak akan mau lepas ketika mereka menggunakan pihak lain. Contohnya misal karyawan ya, dan juga profesional. Tapi kita harus paham bahwa ada kompetensi tadi ya, keterampilan dan ada pengetahuan, dan ini kita harus pertajam buat kita nih konsultan pajak ya. Jadi kesimpulan itu Pak Pino ya. Jadi kuasa ini tidak main-main karena memang tidak sembarangan kalau kita mau meningkatkan value dan juga benar-benar nggak lepas resiko. Nah oke. Nah tentu apa sih kita kepikir peran Direktorat Jenderal Pajak dalam hal penggunaan sistem Kortex ini dalam mengatasi kasus impersonasi kuasa. Nah, kira-kira apa Pak Heru? Ya, jadi artinya peran DJP sekarang masuknya ada di mana sih gitu loh. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Jemi, Bapak Ibu, rekan-rekan konsultan pajak di seluruh Indonesia. Kita memasuki era baru ya, era Kortex System, yang tentu saja ini suatu era digital yang terintegrasi ya, antara data perpajakan lalu juga aplikasi atau sistem yang sedemikian canggihnya, dan ini kurang lebih biayanya 3 triliun teman-teman ya, suatu biaya yang memang tidak sedikit. Namun masih ada kendala saat ini ya teman-teman di dalam penerapan atau aplikasi dari Kortek ini. Nah, pertanyaan dari Pak Jemi tadi, sebetulnya apa upaya Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan kasus impersonasi ya kuasa? Nah, dalam arti gini, nah sebetulnya kalau tadi sudah dijelaskan oleh Pak Pino lalu Pak Suwardi, konsultan pajak itu salah satu pihak yang bisa diberikan akses ya. Nah, di mana konsultan pajak ini adalah juga selaku impersonate person lah, boleh dibilang begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana supaya yang benar-benar diberikan kuasa akses ini adalah orang yang berhak ya, yang punya kapasitas seperti kita konsultan pajak.
Karena di luar sana banyak juga kuasa-kuasa atau konsultan pajak yang sebetulnya quote and quote tidak capable ya. Bahkan kita pernah lihat ya, dengan pelatihan seminggu mereka dapat sertifikat yang setara A dan B ya. Apa yang bisa dikerjakan? Sementara kan kita ya untuk dapat brevet B, brevet C itu bertahun-tahun ya, teman-teman ya. Nah, oleh karena itu di sini sudah patut kita hargai ya, DJP sudah berusaha ya supaya ketika ada pemberian kuasa atau akses kepada konsultan itu langsung dikaitkan dengan sikop ya, teman-teman ya. Nah, di sini yang kita juga perlu hati-hati tentu ya. Begitu kita diberikan akses oleh PIC dari perusahaan itu, kita sudah dikaitkan dengan klien kita itu. Nah, oleh karena tadi sangat baik juga Pak Pino menyampaikan, kita harus hati-hati teman-teman ya. Begitu kita dapat klien baru, kita harus tahu siapa klien kita. Know your client first ya. Nah, di sini teman-teman bisa mengakses sebetulnya ya berbagai informasi. Bahkan di EI Anda bisa bertanya ya, direktur dari perusahaan itu, owner itu siapa, kemudian bagaimana dia. Bahkan ya, kalau saya dapat klien misalnya, saya bisa akses tuh di website dari Mahkamah Agung ya. Dia punya kasus apa nih? Kalau dia pernah melakukan pidana, itu kita bisa lihat putusannya dan sebagainya, misalnya begitu ya. Lalu juga terkait know your client ini, kita harus tahu Pak, di bidang apa klien kita bergerak ya. Nah, bidang usaha itu ada klasifikasi restrict-nya. Ya, misalnya kalau di pertambangan ya. Nah, tentu di sini akan banyak biaya-biaya yang harus dibungkus ya. Nah, itu harus hati-hati kita. Lalu juga kita mungkin mengenal ya grup-grup konglomerasi ya. Ada grup yang relatif good governance, ada yang quote and quote sering jadi masalah ya kaitan hukum. Nah, di sini kita harus mempelajari klien kita. Begitu kita mendapatkan klien yang risiko hukumnya lebih tinggi, maka kita harus hati-hati kalau kita di impersonating di cortex system ini tentunya ya. Nah, kembali ke Pak Pino tadi, sebetulnya perikatan kita awal ya dengan klien itu kan ada di perjanjian ya, perjanjian pemberian jasa konsultasi yang di standar profesi disebut surat ikatan tugas ya teman-teman ya. Nah, disinilah teman-teman, walaupun di standar profesi kita bilang tidak diharuskan, sebaiknya di era cortex system, apalagi kalau kita diberi akses ya, itu buatlah perjanjian tertulis dengan klien, dan di situ kita harus melindungi diri kita. Berbagai hal bisa kita masukkan di klausula-klausula ini. Mungkin nanti teman-teman bisa lanjutkan ya. Nah, hanya saja di sini karena pertanyaan terhadap saya itu bagaimana Direktorat Jenderal Pajak ini menangani kasus kalau kuasa yang tidak capable misalnya begitu ya. Nah, tentu di sini harusnya Dirjen Pajak harus membatasi akses ya. Siapa saja yang boleh jadi kuasa. Nah, kita menyambut mudah-mudahan ada suatu PMK yang mengatur ya agar kuasa wajib pajak yang bukan dari karyawan itu diatur ya, diatur supaya punya kriteria-kriteria yang hampir sama dengan konsultan pajak. Nah, ini mungkin yang Dirjen Pajak perlu tingkatkan. Itu saja dari saya, Pak Jimmy. Oke, terima kasih. Pak Hadi, kalau saya simpulkan berarti saat ini pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sangat menghargai peran profesi konsultan pajak. Jelas, ya. Makanya Jelas. ketentuan ini dimasukkan ke dalam sistem dulu. Ya, Tadi makanya harapan Pak Heru semoga bisa segera terrealisasi nih di dalam peraturan yang terbaru mungkin ya. Jadi semoga regulator mendengarkan podcast kita ini. Nah, ada satu tadi ulasan Pak Heru yang menarik bahwa kita secara profesional harus bisa lebih detail ya memperhatikan calon klien atau klien kita, latar belakang lalu bisnisnya ya. Jadi kita tidak hanya satu menerima seketika itu juga. Kita dapat klien senang nih. Udah pada senang kan tadi di awal Pak Suwardi atau Pak Pino merasakan kita udah dapat klien enak. Tapi bukan soal kliennya enak, tapi bagaimana latar belakang klien. Ya kan? Nah, sehingga si sang klien pun harus juga jeli. Ya kan, harus jeli siapa yang tadi Pak Heru sudah singgung.
siapa yang mau diberi kuasa? Jangan sampai salah kuasa Ya, itu. Nah, sekarang bagaimana pertanyaan ini membedakan ya kuasa yang sah dan dalam arti letterless kalau boleh dibilang ada kuasa palsu kan gitu ya, Ya. Pak Suwardi ya. Nah, kira-kira apa Pak yang membedakan? Jadi bagaimana membedakan kuasa yang sah dan istilah palsu gitu misalnya dalam konteks Cortex Pak, dalam sistem Cortex. Silakan Pak. Baik, Pak Jimmy. Ya, menurut saya justru sistem Cortex inilah yang sudah didesain untuk memvalidasi kuasa ya, dalam hal ini kuasa wajib pajak yang sah atau tidak, tentu sudah sedemikian rupa divalidasi oleh sistem Cortex ini. Seperti disinggung tadi, sistem ini punya kemampuan interoperability dengan sistem-sistem terkait yang lain di lembaga yang lain. Sekitar 80-an ILAP ya, institusi lembaga lain yang terkoneksi di dalam sistem Cortex. Nah, dalam hal ini tentu ketika PIC dari suatu wajib pajak yang memberikan hak atau menunjuk kuasa konsulen pajak itu tentu akan divalidasi dengan data-data konsultan pajak yang ada di SIKOP atau yang ditangani oleh P2PK. Nah, hanya kuasa atau konsultan pajak yang terdaftar itulah menurut saya yang tervalidasi sesuai dengan tingkatan sertifikasi yang dimiliki oleh konsulen pajak untuk memberikan jasa perpajakan yang sesuai dengan regulasi. Demikian Pak Jimmy. Oke, jadi artinya dengan sistem Cortex yang sudah berlaku lalu diaktifkan oleh semua PIC ya, klien-klien kita, dan kita semua juga sudah ngecek ya di akun-akun badan di mana klien kita, lalu kita juga merasa bangga ataupun istilahnya semacam kok nama kita masuk gitu loh di sana. Setiap klien itu ada. Jadi artinya setiap klien saya begitu saya lihat, saya intip, ternyata nama saya sudah terekam. Ya kan artinya apa? Artinya bahwa kita harus siap menerima konsekuensi. Bukan begitu ya? Sepakat. Nah, karena tadi sudah dijelaskan sama Pak Pino ya kan terkait dengan pidana pasal 39 Undang-Undang KUP, Pak Pino ya. Ya, Pak Pino sudah menyinggung tadi. Nah, tentu pasal 39 pidana ini, tindak pidana perpajakan, akan menimbulkan implikasi, Pak. Nah, lalu bagaimana, Pak? Apakah pasal 43 Undang-Undang KUP, Pak? Sebagaimana coba saya agak sedikit kulik ya, karena dari ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 39A ya, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dan wajib pajak ya atau pihak lain yang menyuruh melakukan ya, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan dan yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Apa maksudnya nih Pak? Jadi apakah pasal 43 ini memadai untuk mengatur impersonasi kuasa yang dimaksud di dalam sistem Cortex? Silakan Pak Andreas, mungkin bisa supaya ada persiapan nih teman-teman ya untuk timnya Pak Andreas pun bisa mengadvokasi. Sedia payung sebelum hujan, ya kan? Oke, silakan Pak Andreas. Makasih Pak Jamie, Bapak-bapak yang lain di dalam ruangan podcast. Pasal 43 ini sebenarnya resiko yang akan kita hadapin ketika klien kita diduga melakukan tindak pidana. Jadi kita bisa dikaitkan dengan pasal 39, 39A. Ya. Artinya, apakah memadai? Jelas belum memadai. Ya. Tapi mengenai kuasa itu belum diatur secara eksplisit. Ya. Tapi ini merupakan dampak hukum apabila klien kita melakukan dugaan tindak pidana. Kita bisa terseret, ya, kalau di KUHP itu Pak Jamie itu ada pasal turut serta ya. Pasal 55 pidana umum ya, termasuk pidana perpajakan tadi. Pasal 56 ya. Pasal 55 itu ya terkait siapa sih otaknya. Otak yang menyuruh pelaku, otaknya. Nah, kita ada pasal 56 juga di KUHP. 56 itu yang membantu, turut serta yang membantu. Ya, kita terkait di sini. Jadi artinya dengan berlakunya Cortex, satu kaki kita sudah terkunci, Pak Jamie. Makanya di sini sebagai konsultan yang terregister ya kita harus hati-hati ya. Seperti kata Pak Heru tadi, kita profiling klien kita dulu. Apakah tergolong wajib pajak nakal atau patuh atau tidak patuh. Jadi itu langkah awal kita. Ya.
untuk menghindari risiko. Memang setiap pekerjaan itu ada risiko. Tapi sebagai di bidang kami Pak Jemi, Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum, ya tentu kita tidak ingin terjadi ada anggota kita yang dipidana terkait pidana perpajakan. Jadi kita ya tentu harus diperkuat dengan SIT tadi kata Pak Heru, saya sepakat tadi, diperjelas. Kalau bisa kita jangan masuk urusan teknis. Oke, Ya. kata kuncinya pekerjaan teknis jangan kita masuk. Lalu Ya. gimana? How come Ya. kita punya omset dan pendapatan? Dan itu menjadi pemikiran Ya. kita semua, Ya. ya Bapak Ibu ya teman-teman ya. Jadi Ya. benar-benar kita harus berpikir komprehensif, Ya. ya. Jadi oke. Nah, cukup Pak. Tadi pasal 43 ada cukup. penambahan? Cukup ya, ya. karena ini Konsekuensinya pidana ya, karena Oke. bicara pidana ya serem Pak. Serem ya. Itu kita Tapi jangan jadi- serem-serem Ya, Pak. Karena tapi- pagi ini kita tahun ya. baru. Kita jangan Ya, serem-serem. ya, Oke. ya. Nah, lalu bagaimana prosedur pengajuan dan pengakuan kuasa yang sah di dalam sistem Cortex, Pak Suwardi? Karena Pak Suwardi tadi sudah menjelaskan mana kuasa yang sah dan juga kuasa yang dalam tanda petik defect lah atau istilahnya Ya. palsu. Jadi baik Pak Jemi, jadi prosedur pengajuan kuasa memang sudah diatur juga di sistem Cortex. Jadi di aplikasi Cortex ada fitur kita untuk memberikan kuasa kepada konsultan pajak, ya, atau pihak lainnya, yaitu karyawan kita, untuk dapat mengakses bagian-bagian mana yang diberikan hak akses di dalam suatu sistem. Nah, prosedur itu ada di dalam sistem Cortex. Mungkin kita tidak akan bicara teknis bagaimana praktek memberikan melakukan mengajukan prosedur pemberian akses tadi, Pak. Oke. Demikian. Jadi Intinya sudah ada di sistem sudah ada Cortex. di fasilitas Cortex Cortex. untuk menentukan manajemen akses. Betul. Ya. Oke, jadi itu siapa Pak yang mau melakukan? Maksudnya apakah si PIC atau siapa? Ya, bagaimana Pak? Jadi yang memberikan akses tersebut adalah PIC, Pak. PIC Oke. memberikan akses kepada pihak lainnya atau kepada kuasa, dalam hal ini konsultan pajak gitu, Pak. Sekarang, Nah, oke. namun saya sendiri belum jelas untuk kuasa wajib pajak itu kan ada di regulasi kita itu sekarang itu ada pihak lainnya. Ya. Nah, di dalam sistem Cortex ini saya belum bisa memastikan karena belum mengakses terus terang untuk kuasa pihak lainnya. Dan mungkin kita butuh waktu untuk mengeksplorasi daripada sistem Cortex ini. Jadi untuk secara bagian teknis kita hal harus ini. memperdalam lagi karena Ya. sekarang masih tahap transisi ya. Jadi secara Betul. teknis ini aja belum stabil ya Pak ya. Jadi Betul. kita bersabar dulu. Ya. Tetapi istilahnya adalah impersonate ini akan membawa dampak buat kita semua. Nah, Betul. lalu bagaimana Pak? Apakah kita dengan masuk ke Cortex ada nggak harus pakai surat kuasa Pak? Menurut Pak Suwardi bagaimana? Harus Menurut- kita menerima surat kuasa nggak dari PIC tersebut? Ya. Jadi Cortex ini adalah satu sistem yang dibangun untuk memudahkan semua proses. Jadi secara logika umum, ketika kita menjadi kuasa, pasti kita harus mempunyai surat kuasa daripada klien kita. Dari klien kita ada satu surat kuasa yang diberikan kepada kita sebagai konsultan pajak. Karena ini adalah berbicara masalah hukum, bicara legalitas, Pak. Jadi menurut saya itu harus disiapkan kuasa. Sejauh mana kuasa itu? Sejauh mana juga tanggung jawab itu mungkin lebih baik itu dicantumkan dan dikaitkan dengan SIT tadi, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi artinya kita konsultan pajak jangan meniadakan keberadaan surat kuasa ya dari Ya. klien atau PIC tersebut. Apalagi sekarang sudah terbuka Cortex. Artinya kalau memang kita sudah existing konsultan harus update kuasa kan gitu ya. Jangan lupa nih teman-teman Bapak Betul. Ibu. Ya. Lalu buat teman-teman yang baru nih newcomer, jangan lupa minta surat kuasa karena kan biasa kita orang timur Iya. kayaknya agak enggan. Kita dapat Iya. klien udah bersyukur. Iya. Lalu kita mau minta kuasa aja Tersinggung, malu Pak. Ya, malu. ataupun tersinggung atau terasa klien kok kamu begitu amat nggak percaya sama saya. Saya sering digituin, tapi saya jelaskan artinya bahwa apa? Kami profesional, ya kan? Kami bekerja atas dasar kepercayaan yang memang harus bisa tertulis supaya bisa membuktikan. Karena di situ alat bantu bukan ya?
Nah, di situ kita harus paham teman-teman Bapak Ibu ya, bahwa tadi untuk menghindari bahwa kita sangkaan terhadap kuasa yang fake, kita harus megang yang namanya kuasa dari penanggung pajak. Oke. Nah, lalu bagaimana sih kalau kita bicara ya Pak ya, Pak, mungkin saya akan menanyakan ke Pak Heru. Ini implikasi atau dampak impersonasi kuasa ini tentu akan berdampak pada kepatuhan pajak. Ya, tentu kita karena yakinlah pemerintah ya dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dengan tugas yang begitu berat, besar, lalu target dari tahun ke tahun nggak tanggung-tanggung. 2025 ini kita naik berapa ratus triliun, 300 triliun lebih ya. Jadi artinya ini apakah akan berdampak kepada kepatuhan pajak dan penerimaan negara, Pak Heru? Coba silakan kasih gambaran Pak Heru supaya kita bersemangat di dalam bekerja untuk di awal tahun 2025 dengan sistem Cortex. Baik, makasih Pak Jemi dan Bapak Ibu semua. Tentu saja terkait dengan kepatuhan pajak dan peningkatan penerimaan negara, ini banyak faktor kan Pak yang mempengaruhi. Yang pertama adalah tentu juga dari perilaku dari wajib pajak sendiri Pak. Nah tentu di sini kita tadi udah bisa pilih ya, apakah klien kita termasuk wajib pajak yang patuh, patuhnya sedang atau malah tidak patuh gitu di sini. Ini akan berpengaruh sekali tentunya. Lalu yang kedua juga peran kuasa ini sangat besar juga Pak terhadap kepatuhan pajak dan penerimaan negara ya. Nah, kenapa kuasa sangat berperan juga? Karena dia pertama akan mengerjakan tugas-tugas yang ditugaskan oleh klien kepada dia. Lalu yang kedua, kalau kuasa yang tidak kompeten ini tentu dia tidak akan bisa memenuhi kewajiban pajak sebagaimana sesuai aturan. Nah, oleh karena itu di sini harusnya ya kuasa di luar konsultan pajak juga harus dituntut supaya punya kualifikasi yang hampir sama dengan kita. Lalu juga yang tidak kalah penting Pak, bahwasanya tadi terkait dengan penerimaan negara ya. Nah ini juga tentu juga sikap dari Fiskus berpengaruh Pak ke kita ya. Nah bagaimana mereka melayani kita, bagaimana mereka melakukan pemeriksaan dan sebagainya. Semoga ini ke depan akan lebih baik ya buat kita. Kadang-kadang kan kita bertemu Fiskus ya Pak. Itu mereka yang penting mengejar target. Gitu. Nah itu yang agak sulit. Terlebih kemarin nih ya di Desember ini kan memang penerimaan pajak berat Pak. Jadi banyak klien kita yang dapat surat cinta ya. Nah itu terlihat sekali bahwasanya orientasinya yang penting tambah setor gitu. Padahal belum tentu klien kita juga bersalah. Nah ini tentu ada komunikasi nih di antara wajib pajaknya, kemudian kuasa dan juga Fiskusnya. Nah lalu terkait dengan tadi Pak ya, kalau kita ngasih jasa ke klien kita, nah seringkali kan kita juga mengerjakan clerical teman-teman, terutama klien-klien yang baru. Nah saran saya kepada teman-teman sedapat mungkin ya pihak perusahaan tuh memiliki lah orang-orang nantinya yang mengerjakan accounting record, mengerjakan laporan pajak, sehingga pekerjaan kita hanya sekedar mereview atau diberikan tugas case per case. Kenapa demikian? Karena kalau pekerjaan accounting service misalnya teman-teman itu berisiko. Seperti tadi Pak Andreas sudah sampaikan ya. Nah misalnya saja di dalam pembukuan itu ada biaya-biaya yang tidak benar ya. Dan kita disuruh membuat buktinya. Nah itu berisiko kan. Udah turut serta itu Pak ya. Sama ini Pak. Ini biar ngalir. Silakan Pak Heru, ketika saya pernah ngalamin ketika klien saya diperiksa. Yang ditanya oleh pemeriksa pertama kali, siapa yang membuat pembukuan? Saya ngalamin Pak. Klien pasti bilang ya kami Pak. Ya kenapa bukan Pak Andreas? Toh kan dibayar. Ya jadi klien jawab ya nanti kita ribut. Nah, jadi artinya ya sebisa mungkin ya kita tidak masuk ke ranah situ Pak Heru. Baik. Ya ini karena yang bertanya pertama kali ya itu. Nah mungkin untuk awal-awal bisa Pak ya, tapi kita arahkan bulan ketiga supaya dia punya karyawan, supaya mereka mengerjakan accounting sendiri, pajak sendiri dan sebagainya lah. Karena ini pekerjaan-pekerjaan ini makin berisiko buat kita. Dan juga mohon maaf juga seringkali pekerjaan ini kan relatif fee-nya tidak besar ya. Nah mungkin nanti kita bisa cari yang lain lagi dan sebagainya. Tapi untuk awal-awal mungkin memang harus kita ambil dulu Pak. Apalagi mungkin
kita baru buka kantor ya, Iya, teman-teman itu ya. yang Iya. teman-teman tentu banyak memikirkan kesulitan-kesulitan, tapi sebenarnya kita harus going concern kan gitu Ya, gitu. ya. Jadi itu harus kita pikirkan juga. Ya, kita harus mengarahkan perusahaan harus punya loh, Iya, accounting tim sendiri. staff, harus punya tech staff. Karena ini day to day, ya Iya. kita nggak bisa day to day kan. Iya. Nah seperti itu. Itu mungkin Pak dari saya. Oke. Terima kasih. Menarik bahwa dengan meningkatkan kepatuhan dan penerimaan negara, bahwa harus ada persiapan ya Yeah. di today activity terkait dengan contoh kasus Pak Andreas tadi, supaya konsultan pajak ini memahami dan memilah bahwa jangan sampai kita kebanyakan melakukan kegiatan Yeah. clerical ya, Benar, activity di Ya. dalam pekerjaan profesi. Tentu ini buat teman-teman yang memang baru, ini harus menjadi perhatian khusus. Nanti mungkin kita akan ada satu sesi khusus. Nanti kita akan undang beberapa pakar untuk bagaimana meningkatkan bisnis secara Ya, teknis. teknis. Oke, dalam kesempatan ini tentu tadi Pak Heru menyampaikan tentang kepatuhan. Tentu kepatuhan harus berawal dari kesadaran ya Pak ya. Ya. Nah sekarang tentu tidak semua pengusaha Pak, ya kan? Apalagi yang namanya startup Pak, entrepreneur, apalagi Ya. pebisnis yang Ya. sekarang katanya kan Gen Z, Gen Y ya, Ya. atau Gen Z lah istilahnya, Ya. begitu dinyalain panas kan Panas, gitu ya. Ya. Nah, terus Ya. lalu bagaimana Pak untuk meningkatkan kesadaran mereka Pak, ya kan? Kesadaran mereka tentang adanya satu potensi bahaya ya yang dikatakan terdapat pada impersonate atau impersonasi kuasa itu Pak, supaya mereka bisa paham lu make kita, profesi kita semua Bapak Ibu itu benar-benar respectful dan menghargai kita gitu loh. Ya. Karena tadi Bapak sudah mengatakan kan, kita jangan melakukan krediker yang istilahnya mohon maaf bukannya murah-murahan, tapi ya nilainya nggak seberapa, tapi resikonya berat tadi kan. Ya. Karena Pak Andreas tadi sudah bercerita tentang pengalaman. Benar ya? Benar. Nah, artinya apa? Pekerjaan kita ini nggak tanggung-tanggung, ya kan Bapak Ibu ya? Ya. Jadi artinya kita benar-benar harus ya benar-benar memilih lah gitu ya. Ya. Nah, silakan Pak, bagaimana Pak cara meningkatkan awareness, kesadaran tentang pentingnya lalu menghargai impersonasi itu? Baik. Makasih Pak Jamie. Ini pertanyaan yang menarik teman-teman ya. Iya. Bagaimana kita mengedukasi klien kita Yes, betul. supaya dia lebih care ya, juga lebih patuh gitu. Betul. Sebagaimana kita tahu pastilah Pak, pengusaha itu ya kalau bisa nggak bayar pajak kenapa harus bayar? Nah, itu betul. pasti kan. Ya. Tapi di sini kita harus sadarkan kepada mereka bahwasanya zaman sudah berubah Ya. ya teman-teman. Teman-teman udah akses di Cortex System ya. Itu demikian database-nya itu sedemikian banyak, lengkap, bahkan ada berbagai instansi Pak ya. Ya. 80 ya kalau nggak salah, ya. sekitar instansi itu 89 Pak. 89 Ya. mensuplai data ke Ya. DJP. Ya. Baik perbankan, instansi pemerintah dan sebagainya. Jadi data ini sebetulnya udah terbuka, Pak. Nah, jadi di era keterbukaan ini cepat atau lambat bagi wajib pajak yang tidak patuh akan ketahuan. Gitu kan, Pak. Nah, sehingga mereka kita sadarkan, Pak. Di zaman era yang berubah ini sudah tidak zamannya lagi mengemplang pajak secara ilegal. Oke, good point. Ya, Pak. Nah, mungkin saya ada kasus, Pak. Ada kasus ya ngadepin klien baru, dampingin pemeriksaan, Pak. Iya. Nah, mereka itu nyimpen omset, Pak. Nah, kemudian ini diperiksa forensik, gitu loh, ya. Menarik sistemnya. ini, betul, menarik betul. loh. Iya, Audit forensik Audit itu forensik, mereka ya. langsung masuk ke sistem Iya, dengan komputer, Pak. Iya. mengidentifikasi. Iya, audit with computer ya. Oke. Anda bisa apa kalau itu udah diakses? Nah, itu. Iya kan? Oke, Iya kan? Agak sulit tuh. betul. Nah, saya udah bilang, kamu jujur deh sama saya berapa sih sebetulnya omset yang kamu Iya. simpen gitu kan? Yes, oke. Oke, akhirnya dia jujur terbuka. Saya bilang, ke depan jangan begini lagi kalau saya masih mau membantu gitu kan. Iya. Kalau masih Oke. begini lebih baik saya Mundur. nggak ikutan gitu, Oke, Pak. oke, oke, Ya. oke. Nah, jadi itu Pak. Iya, Jadi iya. bahwasanya pertama ini udah terbuka semua Pak Sudah data. terbuka. Oke, Ya. betul. Dan DJP itu punya aplikasi yang harganya 3 triliun ya. Iya. Dengan big data, dengan sistem yang Iya. analytical data akan cepat dia memproses itu. Bahkan Pak Pino bilang rekening kita yang dulu-dulu Iya. masih ada Ada Pak semua. datanya Iya. gitu.
ya. Antara lain seperti itu ya. Oke. Nah, sehingga di sini kita dorong mereka lebih patuh. Oke. Tentu kita juga bilang, oh Anda masih bisa menghemat pajak. Ya. Cuma dengan in legal way. Nah, Oh, disinilah Peran kita. penghargaan terhadap konsultan pajak itu sangat tinggi, Pak. Iya, oke. Ya. Setuju. Jadi mungkin banyak juga klien bapak-bapak yang datang ya ke kantor kita, mereka akan melakukan satu transaksi yang sifatnya jangka panjang dan strategik, minta pendapat kita, Pak. Nah, ini betul. gimana skema kami begini, pajaknya bagaimana, kemudian alternatifnya ada nggak Iya, untuk bisa Alternative menghemat pajak choice. tapi dengan Ya. cara yang legal. oke. Itu mungkin Pak Jemi dari saya dan Oke. teman-teman, terima kasih. Jadi berpijak daripada pengalaman Pak Heru tadi, artinya bahwa kita semua Bapak Ibu ya benar-benar harus bisa memicu, mengangkat Ya. kesadaran wajib pajak mulai daripada apa yang kita ketahui, kita pelajari, lalu kita benar-benar mengalami, ya kan? Baru bisa mengangkat kesadaran itu. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi artinya bisa jadi klien yang kita temui tadi, contohnya Pak Heru itu, ya banyak hal yang mereka sudah lakukan tapi tidak terlalu open mind. Ya. Jangankan open mind, open speak aja berat. Jadi ini memang tantangan kita bersama ya, karena memang klien ini tipenya banyak. Ya, dan kita semua itu juga ya, kita semua juga harus benar-benar jeli atau punya insting gitu loh ya. Jadi benar-benar kita harus main peranan supaya tadi kualitas kita benar-benar dihargai dengan nilai yang luar biasa. Karena tadi kalau kita mempertahankan ini, kata kunci dari pengalaman Pak Heru, itu justru bisa meningkatkan nilai harga seorang konsultan pajak gitu Pak Heru ya. Betul. Karena Pak Heru setelah udah di forensik baru terasa. Jadi sebenarnya nggak perlu di forensik dulu, baru terasa ya harusnya Pak ya. Bukan sayanya, kliennya baru Kliennya, terasa, Pak. iya, jadi bukan Pak Iya. Herunya memang. Iya. Tapi masalahnya kan klien itu di forensik baru terasa dia. Iya. Oh, ternyata berharga juga Berharga ya. sih. Oke. Sekarang begini, artinya kalau seandainya kesadaran itu sudah timbul, ya, kemudian apakah ya saat ini perlu ada perubahan regulasi untuk memperkuat pengawasan kuasa ini, Pak, di dalam sistem Cortex? Mungkin Pak Pino yang bisa menjawab. Silakan. Baik Pak Jimmy, terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Teman-teman, seperti kita ketahui bersama, pada saat kita berpraktek, biasanya kita mendengarkan informasi dari wajib pajak atau teman kita. Ada juga kuasa-kuasa yang sebenarnya bukan konsultan pajak. Ya. Tentunya kita sebagai konsultan pajak resmi merasa bahwa ini ada ketidakadilan. Kenapa? Karena tidak ada playing field yang sama. Kita sebagai konsultan pajak dan sekaligus sebagai kuasa, kita mempunyai kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh lembaga yang sudah lembaga resmi, misalnya oleh P2PK. Ya. Kita harus memenuhi SKPP tertentu dan juga kita harus tetap mempertahankan dan upgrade ilmu Kualitas kita. kita. Termasuk juga pada saat kita mengikuti ujian OSKP, ya kita Bapak Ibu pasti mengalami, apalagi situasi sekarang di mana untuk menjadi peserta OSKP sendiri sangat sulit ya. Nah, jadi tentunya dalam hal ini kita memohon kepada pemerintah untuk memberikan playing field yang sama, baik kuasa yang merupakan dari konsultan pajak maupun kuasa yang non konsultan pajak. Artinya mereka pun mempunyai persyaratan dan kualifikasi yang memang sesuai, sehingga tidak mendorong orang menggunakan konsultan yang tidak jelas. Karena pertama yang dirugikan adalah negara dulu. Ya, negara biasanya kalau konsultan pajak tidak resmi atau kuasa tidak resmi, dia lebih condong memberikan advice yang mengurangi pajak dengan unlawful, ya, dengan melanggar peraturan. Kemudian yang kedua adalah tidak ada pengawasan dari institusi atau lembaga atau asosiasinya. Nah, ini artinya bagaimana pemerintah bisa mengawasi kalau tidak memberikan pengaturan yang sama. Ya, jadi tidak terlepas hanya terkait dengan Cortex saja. Kemudian dihubungkan dengan Cortex, terus terang kalau saya beberapa kali mengikuti sosialisasi Cortex, menurut saya pribadi ya, ini pengawasan Cortex ini sudah cukup baik. Artinya mengenai impersonate kuasa itu hanya
konsultan pajak yang terdaftar atau sudah masuk ke dalam data P2PK. Ini sudah baik. Yang perlu ditekankan atau dititikberatkan adalah masalah pengawasan. Karena bagi konsultan gelap yang tidak mempunyai izin, dia bisa masuk melalui impersonate sebagai karyawan. Nah, bagaimana cara mendeteksinya? Tentunya DJP dalam hal ini bisa mendeteksi dengan mengecek apakah nama tersebut masuk ke dalam 1721A1 dari perusahaan tersebut. Caranya dengan demikian. Ya mungkin memang bisa saja bahwa si konsultan pajak gelap tersebut kemudian memunculkan namanya. Ya. Tapi sangat aneh kalau dia si konsultan pajak gelap ini kemudian anggaplah mempunyai 10 klien gitu ya. Nah, dia bekerja di 10 perusahaan yang berbeda, mempunyai 1721A1 yang berbeda. Nah, ini yang perlu pengawasan lebih ketat dari aparat atau institusi perpajakan. Ini berarti ada indikasi lah bahwa yang bersangkutan itu sebenarnya bukan konsultan atau benar-benar sebagai karyawan, tapi hanya menggunakan cara supaya dia bisa mendapatkan hak akses sebagai impersonate daripada perusahaan. Nah, yang lebih perlu lagi teman-teman ketahui adalah tadi Pak Heru menyinggung mengenai aplikasi Kortek. Terus terang pada saat saya melihat aplikasi tersebut, aplikasi ini ya walaupun dalam kondisi pra implementasi ini sekarang kan banyak kendala-kendala ya. Kita buat faktur pajak susah ya, untuk mengimpersonate orang juga susah. Tapi seandainya ini nanti sudah berjalan sempurna, ini ruang bagi wajib pajak untuk melakukan tadi penghindaran pajak ini sangat susah, sangat kecil sekali. Ya, tentunya kita harus menyadarkan kepada semua klien kita, termasuk ke masyarakat. Nah, jadi sebaiknya dari setiap IKPI cabang yang ada di 42 atau 43 itu, lakukanlah sosialisasi sebanyak mungkin kepada masyarakat untuk menyadarkan bahwa dengan launchingnya Kortek ini, wajib pajak itu sudah harus berbenah dari sekarang. Ya. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan, semua rekening kita tuh kelihatan. Ya, dalam satu entitas, misalnya kepala keluarganya si A. Kemudian entitas keluarganya, anaknya, istrinya itu ya. Rekening-rekening anak istri pun muncul. Keangkat juga. Ya. Ya, ini sangat luar biasa gitu. Ya, jadi tidak mungkin bisa menghindar lah seperti itu. Nah, jadi menurut pemahaman saya, ya disinilah pemerintah setelah melaunching Kortek ini harus ditekankan terkait dengan pengawasan-pengawasan tersebut. Tujuannya adalah nanti akan menimbulkan kepatuhan wajib pajak secara sukarela, ya walaupun sukarela itu dengan tanda kutip ya. Nah, dan juga mencegah kebocoran-kebocoran dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, mungkin demikian Pak Jimmy. Oke, setuju kata akhir tadi supaya menghindari daripada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, tentu tadi Pak Pino menyinggung tentang adanya harusnya perubahan regulasi peningkatan terkait dengan regulasi konsultan pajak ya Pak Pino ya. Jadi melalui program ini mungkin kami berharap bahwa pihak regulator pemerintah ya bisa meningkatkan ketentuan untuk mengatur profesi yang luar biasa ini, karena konsultan pajak ini adalah sebuah profesi yang terhormat dan memiliki peran tanggung jawab yang sama-sama ingin mengangkat ya kan, bahkan menaikkan juga setiap target-target penerimaan negara. Tapi dalam prakteknya pekerjaan kami ya cuman hanya selevel peraturan menteri. Rasa-rasanya kita perlu peningkatan ketentuan supaya kita bisa meningkatkan juga daya tawar ya terhadap pengguna, supaya resiko ataupun penghargaan kepada profesi ini bisa equal ya gitu ya. Nah, tentu perkembangan saat ini teknologi ya, lalu dengan industri sekarang sudah masuk 5.0 ya. Maka peran teknologi sangat pesat sekali yang kita rasakan. Bahkan konsultan yang mohon maaf dalam tanda petik yang gaptek ya. Jadi bukan karena usia ya. Usia muda pun yang gaptek ada. Tapi memang kita bukan karena usia. Nah, karena gaptek ini
tentu kita harus bisa mengakselerasi keilmuan, pengetahuan, keterampilan tentang teknologi. Nah, sekarang kita lihat teknologi yang sudah berkembang begitu pesat. Lalu apa sih peran teknologi untuk mencegah impersonasi kuasa di masa depan? Mungkin Pak Suwardi bisa menjelaskan kita lagi. Baik Silakan, Pak Pak. Jimmy. Jadi bagaimana peran teknologi ini untuk mencegah mungkin penyimpangan atau penyalahgunaan impersonasi kuasa yang ada di sistem Cortex. Justru di Bapak Ibu semua, justru peran teknologi informasi ini sangat dominan untuk mencegah menyalahgunakan impersonasi dalam sistem Cortex ini. Sebagaimana tadi yang sudah disinggung oleh Pak Pino tadi, PIC memberikan hak akses kepada pihak lainnya. Nah, itu dengan mudah dapat retrieve di dalam satu sistem di Cortex ini. Apakah pihak lainnya itu sebagai karyawan adalah benar-benar seorang karyawan? Itu dalam hitungan detik datanya itu bisa tervalidasi. Ada di sistem juga pasti. Yang pelaporan daripada wajib pajak badan yang mempunyai karyawan tersebut yang diberikan hak akses oleh PIC itu bisa seketika, harusnya di dalam sistem Cortex ini punya kemampuan, dan saya yakin itu pasti sudah dibuat satu validasi yang demikian sehingga dapat diketahui apakah itu valid atau tidak pihak lain sebagai karyawan. Demikian juga hak akses yang diberikan oleh PIC kepada kuasa, ya ini konsulen pajak, apakah itu valid atau tidak. Nah, ini dengan mudah sistem ini akan mendeteksi. Nah, inilah dia sejauh mana peran teknologi ini sangat dominan, sangat ampuh sekali untuk memvalidasi dibanding dengan cara-cara yang lama yang manual. Disinilah peran teknologi itu yang berperan optimal. Jadi memvalidasi secara cepat, akurat ya, dan tidak tendeng aling-aling istilahnya ya. Jadi artinya nggak bisa kemana-mana. Jadi jangan sampai juga kita berpikir kemana-mana. Nah, ininya penting memang kalau kita bisnis konsultan jangan kemana-mana. Oke. Harusnya mungkin kita belum mengakses. Harusnya di sistem Cortex itu ketika PIC akan memberikan hak akses kepada kuasanya, misalnya kuasa pajak, itu akan muncul semacam pop-up message, pop-up itu memberitahukan bahwa notifikasi bahwa ini tidak memenuhi syarat. Harusnya seperti itu sehingga tidak bisa dilanjutkan prosesnya pemberian kuasa untuk mengakses di sistem Cortex tersebut. Demikian juga pihak lain tersebut. Sistem harus mampu mendeteksi, menganalisis manakala pihak lain yang mengaku sebagai karyawan punya sebagai karyawan di 10 perusahaan, 15 perusahaan, itu di grup itu biasanya. Wah. Itu harus menjadi suatu validasi khusus tersendiri oleh sistem, apakah ini bisa diberikan atau tidak, atau bisa diyakinkan atau tidak bahwa ini adalah benar-benar karyawan daripada perusahaan tersebut. Yes, correctly. Okay. Bisa iya, bisa tidak mungkin. Tadi kalau Pak Pino bilang meragukan, kalau saya bilang dalam kondisi tertentu di dalam suatu korporasi holding di mana suatu staf pajak ini bisa menangani mungkin 10-15 unit usaha. Kalau memang itu kelihatan di sistem itu bahwa ini ada keterkaitan hubungan istimewa, mungkin sistem akan meloloskan. Namun kalau tidak ada, itu sudah pasti diduga itu penyalahgunaan impersonasi untuk pihak lainnya yang coba dilakukan oleh PIC dan pihak lainnya tersebut. Ya, itulah kecanggihan teknologi Pak Suwardi. Sangat dominan dan itu mempermudah. Oke, luar biasa. Jadi artinya begini, dengan penjelasan Pak Suwardi yang terakhir tadi, saya teringat dengan pernah kenal dengan teman dulu, dia mau sebagai konsultan, dia banyak kliennya, tapi dia nggak mau melegalkan atau nggak mau diuji kompetensi melalui SKP. Nah, ini macam mana kita kan? Jadi artinya memang ada satu personel atau beberapa personel yang masih habitatnya begitu. Nah, ini memang mungkin supaya bisa menjadi perhatian ya, kalau memang ada kawan kita, teman kita yang mungkin sudah lulus USKP tapi masih mau berpikir ke sana dan tidak mau istilahnya
berpikir independen, profesional, lalu menunjukkan kapasitas, bahkan keterampilan yang luar biasa. Ya, ini harus dipertimbangkan. Tentu itu penting ya. Tadi cerita Pak Suwardi ini mengingatkan saya. Tapi di lapangan juga harus inline, Pak. Harus inline. Artinya secara sistem sudah diakomodir validasi kuasa itu, konsultan atau pihak lain. Tapi ketika di lapangan ya harus inline juga. Artinya ketika kuasa dalam kutip kuasa ini ke KPP harus dibatasin juga. Jadi harus KPP itu harus memperketat pintu masuknya untuk yang non register. Setuju. Jadi jangan cuma secara sistem di ini, tapi di lapangan tetap lolos, Pak. Nah, artinya harus inline juga dua-duanya. Artinya dalam kesempatan ini, program ini kita merekomendasi nih tadi sebagai catatan Pak Suwardi, di dalam Cortex harus ada notifikasi untuk bisa memvalidasi, ya kan, siapa yang diberikan pertanggungjawabannya untuk sebagai kuasa, supaya ada cek rechecknya, balance sheetnya, balancingnya mantap ya. Lalu Pak Andreas tadi memberikan catatan, jangan sampai pun kalau sudah ada impersonate pihak impersonate di dalam Cortex, lalu di dalam pelaksanaan hak kewajiban untuk masuk kepada tataran tatap muka di KPP, ya jangan juga terlalu sering untuk menerima yang memang bukan kuasa atau karyawannya ya. Jadi jangan sampai itu yang tetap masih berjalan. Nah, ini penting untuk bisa pihak regulator di dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan secara sama-sama, baik dari sisi regulasi maupun dari sisi pelaksanaan ya. Nah, tentu gini Pak Andreas kan di bidang advokasi ya, ditugasi nih dari pengurus ketua umum kita nih, Pak Ketum ya, Pak Faudi. Pak Andreas dapat divisi di bidang yang tidak tanggung-tanggung, advokasi dan bantuan hukum. Nah, kira-kira Pak, untuk meningkatkan keamanan dan kepatuhan pajak, tentu kalau keamanan kan baik keamanan dari sisi wajib pajak maupun keamanan kita nih Pak, ya kan, sebagai konsultan pajak. Kira-kira apa Pak, program apa yang Pak Andreas sudah siapkan untuk teman-teman konsultan dalam rangka memproteksi sedia payung sebelum hujan tadi. Sedia payung sebelum hujan. Jadi di departemen kami kami juga ada pencegahan Pak. Jadi bukan tindakan ya, artinya langkah awal kami pencegahan. Ya, pencegahan itu bisa sosialisasi tentang resiko-resiko bagi konsultan pajak, resiko-resiko bagi preventif kita, pencegahan dulu. Ya, kita tidak ingin ada kejadian baru kita masuk. Ya, kita ingin preventif dulu. Jadi meminimalisir resiko-resiko bagi anggota kita. Ya, sosialisasi saya rasa salah satu cara yang efektif, Pak. Sosialisasi. Terus juga kita mungkin akan bekerja sama dengan penegak hukum ya, baik di dalam otoritas pajak atau di luar otoritas pajak. Jadi tujuannya supaya mengingatkan kita. Kita ingat, oh kalau kita begini akibatnya, kita begini akibat. Ya, itu di departemen kami Pak sementara ini. Baik. Jadi ada tindakan preventif yaitu dengan istilahnya peningkatan kompetensi juga, edukasi pasti, juga ya. Jadi itu menjadi keharusan. Jadi lebih banyak ke preventif. Jangan sampai tadi kalau sudah sakit baru ke dokter. Justru sebelum sakit kalau bisa kita udah jaga kesehatan good. Terima kasih Pak Andreas. Nah, kemudian kita tentu harus berpikir ya kan, karena masyarakat kan ini awam, terutama banyak pengusaha kita yang asal ketemu konsultan, saya kan nggak tahu, saya kan nggak ngerti gitu loh, makanya datang ke kita kan. Nah, lalu bagaimana cara menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya dan bahayanya atau urgensinya tentang impersonate atau impersonasi kuasa ini? Mungkin Pak Pino bisa tanggapi. Ya, baik Pak Jimmy. Ya, ini menyambung dengan penjelasan Pak Andreas dan juga Pak Suwardi. Pada saat seseorang melakukan atau menggunakan kuasa, tentunya dia nanti akan melakukan impersonate terkait dengan nama tersebut. Pastinya kalau seandainya muncul pop-up atau pemberitahuan bahwa kuasa ini tidak capable, ini merupakan salah satu cara yang efektif ya. Di luar daripada itu ya tentunya masyarakat juga harus mau juga mengetahui bahwa siapa yang orang yang memang akan diberikan kuasa untuk mewakilinya. Jadi tidak bisa melepaskan semua tanggung jawab itu kepada pemerintah ya kan? Karena tanggung jawab akhirnya adalah si wajib pajak tersebut, artinya masyarakat tersebut. Jadi dia harus mengenal juga, sama seperti tadi konsultan pajak mengenal kliennya
dengan lebih detail lagi, dan juga si klien ini mengenal siapa konsultan pajaknya. Ya. Nah, ini prinsip yang saling melengkapi seperti itu. Nah, di luar itu tentunya dari IKPI dan juga nanti bekerja sama dengan pemerintah perlu menggalakkan sosialisasi mengenai impersonate tersebut. Karena bahayanya impersonate tanpa didasari oleh kompetensi, kemudian keabsahan, ini bisa digunakan untuk melakukan sesuatu hal yang sangat merugikan, khususnya bagi wajib pajak. Nah, ini menurut saya sosialisasi yang hari ini kita lakukan, ya, Talk and Tech Solution ya. Tech Talk Solution. Ya, Tech Talk Solution, ya kan? Ini merupakan suatu langkah maju untuk memberikan pemahaman terkait dengan dampak hukum yang dialami baik oleh pemberi kuasa maupun si penerima kuasa. Seperti itu, Pak Jimmy. Oke, terima kasih Ya. Pak Pino. Ulasan yang begitu panjang lebar dari 4 narasumber kita tentang implikasi hukum ya pada impersonating kuasa dalam sistem Cortex memang nggak tanggung-tanggung. Dan tadi di akhir statement Pak Pino harus benar-benar memperhatikan ya pemberi dan penerima kuasa. Lalu yang menerima kuasa sekarang teman-teman ya yang sudah meregistrasi hadir untuk berkenan bergabung dengan kita itu 1306 ya. Luar biasa. Anggota teman-teman luar biasa untuk ikut podcast materi kita pagi ini. Ya, rasanya kita kurang kalau kita nggak undang ya. Oke, kita undang Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ya. Silakan untuk raise hand untuk bertanya kepada narasumber. Ya kan? Akan bertanya kepada siapa dan pertanyaannya apa? Mohon sebutkan nama dan dari cabang mana. Raise hand dibuka ya, nanti raise hand, nanti audio dibuka. Silakan. Tentu materi impersonate atau impersonating kuasa di dalam Cortex bagi Bapak Ibu yang belum paham maksud daripada implikasi hukumnya apa, nah silakan kita diskusikan. Karena apa ini penting ya. Jadi Bapak Ibu, ini kita tidak bicara teknis karena teknis itu bagiannya di Direktorat Jenderal Pajak, humasnya Direktorat Jenderal Pajak. Namun kami dari pengurus pusat IKPI berkewajiban ya untuk memberikan pemahaman, edukasi kepada Bapak Ibu sekalian tentang hal-hal yang penting, urgent untuk diketahui dalam rangka penerapan Cortex ini. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, karena saya yakin Bapak Ibu mungkin ada yang sudah paham, ya silakan saja untuk sharing juga, atau memang ada yang perlu ya meningkatkan pemahaman, silakan di raise hand, karena kita sudah berdiskusi tadi selama 45 menit ya panjang lebar. Sudah ada yang raise hand ternyata, silakan dibuka audionya, ya, sebutkan nama dan dari cabang mana, lalu pertanyaannya disebutkan dan ditujukan kepada siapa. Silakan. Silakan. Sudah audio sudah terbuka dengan Ibu siapa, Bapak siapa? Mungkin tim teknis difokuskan kepada Zoom-nya dia yang sudah raise hand. Kami sudah melihat tapi belum melihat namanya. Sudah ada 2. Audio sudah terbuka. Oke. Diaktifkan audionya, silakan. Mohon kalau bisa open cam Bapak. Izin Pak, dengan Pak siapa, dari cabang mana? Open cam. Iya, terima kasih Pak. Dengan Pak siapa? Iya, selamat siang Pak. Suaranya. Tel dulu suara Bapak. Mungkin lanjut bersuara dulu Pak, silakan Pak. Iya Pak, ya. Ya, jelas.
Izin Pak, dengan Pak siapa dulu Pak? Dari cabang mana Pak? Sorry Pak. Ada satu kelengkapan yang kurang, Pak. Oke. Artinya di sini kelengkapan seperti kayak akuntan publik, semua adalah tanggung jawab manajemen. Nah, ini kenapa di Cortex tidak ada, Pak? Itu aja, Pak. Dengan Pak siapa? Sorry Pak. Bapak Pak Zulkifli, Pak. Pak Zulkifli. Dari Jakarta Selatan, Pak. Oh, Jaksel. Oke, Pak Zulkifli. Ya, Jaksel. Oke, Pak Zulkifli. Semoga pemeliharaan rawat matanya after operation cepat pulih. Oke, Siapa, Pak? pertanyaan ini mungkin di Amin. ya, mungkin Pak Andreas bisa bantu, Pak. Untuk saya Pak ya. Baik, makasih Pak. Tadi pertanyaannya kenapa tidak seperti akuntan publik ada penyataan manajemen ya Pak ya? Ya, silakan. Ya, sebenarnya memang kalau kita masuk ke Cortex itu kan ranahnya DJP Pak ya. Iya. Jadi artinya kita membentengin diri kita sendiri ya. Artinya dengan surat tugas dan surat kuasa. Di surat izin tugas SIT ya, kita kenal dengan standar profesi, ya kita perjelas saja Pak. Jadi kita masuk apa yang kita kerjakan, hak-hak dan kewajiban kita masukkan ke situ Pak. Ya. Dan kuasa Pak. Jadi diperjelas di surat izin tugas saja Pak. Nanti terkait penyataan manajemen ya kita bisa membuat sendiri Pak. Pernyataan manajemen bisa dibuat sendiri. Bisa sendiri ya. Mungkin Pak Heru bisa menambahkan karena beliau ini juga sebagai akuntan publik senior. Ya. Baik, makasih. Silakan. Jamie. Selamat siang Pak Zulkifli dan teman-teman semua. Tadi Pak Zulkifli menyinggung soal pernyataan manajemen terhadap tanggung jawab laporan keuangan Pak ya, sesuai dengan standar akuntansi dan kondisi sesungguhnya. Memang benar di laporan audit akuntan publik itu teman-teman harus dicantumkan ya bahwasanya yang bertanggung jawab terhadap laporan keuangan itu adalah manajemen. Ya, Pak. Emang jelas itu. Nah, kemudian akuntan publik tentu hanya bertanggung jawab terhadap opini yang diberikan. Itu yang dipakai di profesi akuntan publik. Ya. Nah, sebetulnya bisa nggak kita ini bikin juga representasi manajemen letter seperti itu. Bahasanya SPT, laporan pajak adalah tanggung jawab dari klien. Ya, konsultan pajak hanya memberikan konsultasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Nah, mungkin itu yang perlu dipertimbangkan oleh profesi kita. Ini masukan yang bagus juga ini Pak. Mungkin. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Zulkifli dan juga mau ada yang tambahin? Mungkin Pak Pino, silakan. Pak Pino. Ya, ikut menambahkan Pak Zulkifli terkait dengan pertanggungjawaban atas yang sudah kita lakukan. Menurut saya ini inline dengan yang disampaikan oleh Pak Heru. Kita harus membuat sendiri, Pak. Kalau dari pengalaman pribadi saya adalah selain SIT, biasanya saya akan meminta sebelum saya melaporkan kewajiban perpajakan klien, itu saya minta mereka menandatangani surat pernyataan, Pak. Pernyataan apa isinya terkait dengan kebenaran data-data dan juga bahwa mereka sudah mengetahui dan menyetujui bahwa laporan itu yang akan kita laporkan, Pak. Dan jangan lupa adalah pernyataan bahwa isi laporan itu merupakan tanggung jawab semuanya, seluruhnya dari si pemilik atau si wajib pajak tersebut, Bang. Nah, itu tujuannya untuk memprotek kita gitu loh, Pak. Demikian Pak Jo. Oke, setuju. Terima kasih Pak Pino. Silakan Pak Suwardi. Pak Zulkifli, mungkin saya akan tambahkan bahwa maksudnya adalah bagaimana kita memproteksi profesi kita sebagai konsultan pajak dengan menyatakan bahwa ada satu manajemen letter tanggung jawab daripada laporan SPT tersebut adalah tanggung jawab wajib pajak. Nah, menurut saya ini tergantung jenis jasa yang kita berikan. Jadi tidak bisa semua kita mereplikasi seperti di akuntan jasa akuntan publik ya, memberikan opini. Nah, itu menurut saya sangat tergantung dengan jenis jasa yang kita berikan. Nah, tadi Pak Pino sudah memberikan satu petunjuk bahwa ada semacam pernyataan itu adalah baik, tapi kita mesti lihat juga, ya kan, kalau kita yang mengerjakan sendiri misalnya akuntansinya, ya kan,
pernyataan seperti apa yang harus kita mintakan. Ya. Artinya mungkin kita harus lebih spesifik. Kita tidak menguji keabsahan dokumen yang diberikan oleh klien kita. Ya. Kita mengkompilasi, Ya. menyusun satu laporan keuangan berdasarkan data yang diberikan oleh klien kita, dan kita tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan daripada dokumen yang diberikan. Nah, ini hal-hal detail seperti ini kita harus masuk. Kemudian memang apakah kita akan mendapatkan satu risiko yang misalnya katakan berujung pada Indikasi. satu tindak pidana perpajakan. Ini juga akan pada akhirnya juga akan diuji sampai sejauh mana kita ikut terlibat. Gitu. Seperti itu. Meskipun sudah ada surat pernyataan, tapi kalau kenyataannya kita itu melakukan suatu turut terlibat, ya tidak ada gunanya juga. Ya. Jadi hal ini yang harus kita sebagai konsultan pajak kita harus cermati, dan kita harus meyakinkan diri kita sendiri supaya kita jangan sampai terlibat dengan hal-hal yang demikian. Demikian Pak Zulkifli. Setuju ya. Jadi pertanyaan Pak Zulkifli ini sudah terjawab lengkap ya dengan narasumber berempat ini. Jadi saya kasihkan konklusi, artinya kita semua di dalam menjalankan praktek sebaiknya kita mencermati penugasan yang diberikan atau diterima oleh kita. Ya, jadi kita sebagai konsultan pajak ya, kalau memang terkait laporan keuangan memang seperti apa yang dikatakan Pak Pino, sepakat saya, karena di kantor saya juga menerapkan ya, artinya membuat surat pernyataan dari sisi manajemen letter bahwa mereka bertanggung jawab terhadap bukti isi laporan, penyajian laporan ya, bahkan hal-hal terkait dengan keterangan laporan, karena ini penting ya, supaya dalam satu kejadian kondisi ke depan yang kita tidak paham, tidak kita ketahui, yang akan melibatkan kita, tentu kita sudah terproteksi dengan baik. Nah, tadi juga melengkapi jawaban Pak Suwardi ya, tentu memang Pak Heru tadi berharap juga kita harus bisa memformulasikan ya, semoga nanti di pengurusan ini kita akan memikirkan bagaimana apakah memang harus ada standar atau tidak ya, supaya ada formulir atau standar-standar baku supaya teman-teman nih yang memang baru menjalankan profesi konsultan pajak ini bisa sejak dini itu terproteksi. Oke, kita akan buka lagi satu karena sudah ada yang raise hand di monitor, silakan. Siapakah dia? Oh, sudah tidak ada. Oke, kalau gitu saya pancing lagi. Karena Pak Zulkifli masih belum low raise. Belum diturunkan raise hand-nya. Mungkin teman-teman yang lain Bapak Ibu silakan. Apa rasa sudah cukup? Kalau sudah cukup baik Bapak Ibu, kalau sudah cukup silakan berikan aplaus yang meriah di monitor Bapak Ibu Zoom ya, karena kehadiran narasumber yang luar biasa pagi ini tentang implikasi hukum pada impersonating kuasa dalam sistem Cortex yang terbit dan berlaku 1 Januari 2025 tentu akan mengantar kita kepada pekerjaan yang lebih harus bisa dihargai ya di dalam pekerjaan-pekerjaan profesi kita. Dan kita berharap dengan pemberlakuan Cortex ini tentu kita juga jangan negative thinking. Memang dalam proses transisi tentu secara teknis mengalami banyak hambatan, ya, karena itu baru bermigrasi data besar, ya. Berharap dalam waktu ke depan kita sudah stabil, dan kita semua tadi sudah dikatakan Pak Pino, kalau ini Cortex sudah berjalan bagus, tentu ini akan menjadi bagian terpenting untuk kita dihargai secara value, high value, ya, nilai jual kita. Karena tadi dalam diskusi kita itu adalah menjadi ukuran utama, ya Bapak Ibu, ya. Nah, semoga program podcast kali ini ya, yang disajikan oleh Departemen Hubungan Masyarakat, ya, Pengurus Pusat IKPI bekerja sama dengan Departemen Litbang dan Pengkajian Kebijakan Fiskal bersama dengan Forum Group Discussion dan juga bantuan advokasi hukum anggota, termasuk juga kita libatkan dengan Dewan Penasehat Pengurus Dewan Pengurus Pusat, ya. Ini luar biasa materinya, karena inilah
bentuk tanggung jawab kita, komitmen pengurus ya, untuk bisa memberikan satu pemahaman profesional yang jauh lebih baik. Oke, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada kami akhiri. Semoga podcast ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa Bapak Ibu ya, like, subscribe kalau belum subscribe, lalu share, karena materi ini penting untuk meningkatkan bisnis Bapak Ibu ya, karena tingkat profesional kita akan diukur masa depan tentang penentuan kita, bagaimana kita mengedukasi klien-klien kita dengan aturan main yang berlaku. Salam sehat, sampai jumpa di pertemuan podcast mendatang. Terima kasih.